suaminya tidak bekerja, apakah saya harus diam saja dengan bersabar suami saya tidak bekerja? Kira-kira posisi yang demikian bagaimana teman-teman? Saya minta pendapat dulu, analisa dari teman-teman, terutama teman-teman yang udah lama ikutan privat RFFLOP pasti udah tahu jawabannya. Apa yang Betul. kita harus lakukan, kesabaran apa yang harus Kami supaya dia tidak down. Biasanya kan suami kalau pas lagi nggak ada kerjaan gitu agak-agak sedih gimana gitu. Saya biasanya senang menghibur dan alhamdulillah biasanya saya pakai jurus-jurus begitu biasanya beliau cepat dapat eh, ini ya biasanya beliau cepat dapat orderan biasanya gitu Bun. Saya Iya, kalau saya pribadi sih saya selalu menghadapinya dengan BTS Bun. iya, terima kasih Bunda Rosnidar atas jawabannya ya. Jadi itu adalah penempatan jurusnya. Dan apakah ya ketika kita memiliki seorang suami yang tidak bekerja, apakah dengan posisi demikian kita harus bersabar sambil terus berdoa supaya suaminya mendapatkan pekerjaan apa gimana? Kan kalau mencari pekerjaan itu tidak mudah ya. Yang harus kita evaluasi pertama ya, bukan dari suaminya langsung ya, tapi dari diri kitanya. Ya. Seorang istri itu adalah tiangnya rumah tangga. Tiangnya rumah tangga ya bunda-bunda semuanya. Karena apa? Ketika seorang istri kurang tirakatnya, rumah tangganya akan kurang kokoh. Bisa jadi rumah tangganya akan rubuh gitu ya. Rumah tangganya akan rubuh. Nah, seorang istri juga tidak boleh melakukan pembiaran ketika suami nggak bekerja. Ya udah deh, biar saya yang bekerja aja, biarlah dia di rumah, saya yang akan turun ke kandang gitu ya, turun dari kandang gitu ya. Saya yang akan temandang, kalau bahasa Jawanya ya temandang ya, mohon maaf ya. Biar saya dulu deh yang berpenghasilan, tapi yang penting suami saya nggak main nakal gitu. Ya kita tidak bisa melakukan pembiaran seperti itu. Itu namanya bukan kesabaran ya, bukan kesabaran. Yang namanya sabar itu pengendalian diri atas hawa nafsu yang kurang baik. Nah, ketika terjadi ketidakbaikan di dalam rumah tangga sendiri, maka yang harus dilakukan adalah ya tadi penempatan jurus-jurus MR-nya. Tentu kita harus iringi dengan buka perisai ya, 3 jurus ampuh gitu ya, 3 jurus ampuh yang harus kita tempatkan untuk kesabarannya itu jurus buka perisai, kemudian turun garis kebenaran, kemudian merawat terumbu karang, risalah taubatin suaminya ya, karena istri adalah tiang rumah tangga. Maka setan berkata, kalau kamu mau memporak-porandakan isi rumah gitu ya, biar mereka bercerai, godalah wanitanya, ibunya, istrinya gitu kan. Setan udah tahu kelemahannya. Ya. Terus setan juga bilang, kalau mau menghancurkan suatu negara gitu kan, gampang, hancurkan wanitanya duluan. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa banyak akhir-akhir ini terjadi ya pembunuhan, kemudian yang jadi korbannya rata-rata adalah wanita gitu ya. Rata-rata korbannya adalah wanita karena memang itu tadi lemahnya ya, lemahnya iman dari seorang wanita. Karena wanita itu lebih dominan di perasaan ya. Karena lebih dominan di perasaan maka mudah dipermainkan. Termasuk perasaan ketika memiliki suami yang dalam kondisi umpama yang belum rajin, tidak mau bekerja dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan melakukan pembiaran. Itu namanya bukan melatih kesabaran, tetapi itu melakukan sebuah pembiaran. Ya, istilahnya dijarke kalau dalam bahasa Jawanya ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi tetap doakan, muliakan, bahagiakan suaminya dalam doa ya. Doanya seorang istri kan lebih cepat mustajab ya, dibandingkan doanya seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Itu Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan itu sudah dijadikan bentuk hadis sahih ya, dari hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa doanya seorang istri itu lebih mudah terkabul dibandingkan doanya seorang ibu kepada anaknya. Itu tergantung istrinya mau ngomong apa gitu kan. Istilahnya kita memancarkan LOP ke langitnya, suaminya itu mau bekerja apa enggak gitu ya. Karena bagaimanapun posisi kedudukan seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga. Dia yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ya, dari ekonomi keluarga, bukan perempuan. Sekalipun perempuan itu sanggup, sekalipun perempuan itu mungkin penghasilannya lebih banyak, tetapi laki-laki harus tetap bekerja untuk menggugurkan kewajibannya. Bun, misalnya pekerjaannya istrinya jualan gitu kan, lalu suaminya membantu
ngangkut-ngangkutin, itu bisa saja. Tapi lebih baik dan lebih istilahnya ahsan ya dalam Islamnya, suami itu bekerjanya bukan istilahnya meminta uang pada istri, nggak boleh gitu ya. Kalau mau bekerja, bekerja bareng-bareng itu harus dibedakan ya. Misalnya seorang istri kerja di pasar, maka seorang suaminya ya kalau mau bantuin istrinya, seharusnya istrinya juga mengasih upahnya itu dengan perjanjian, bukan bukan honor dia sebagai suami, tapi tetapkanlah honor batas ketentuan sebagai seorang pekerja gitu ya. Misalnya ya penghasilannya dalam satu hari, umpama saling bekerja sama, ini contoh sederhana aja ya, contoh yang paling sederhana, misalnya satu hari penghasilannya katakanlah 100.000, maka bagian dari suami juga harus ditetapkan, ini ya Pak, upah kamu karena sudah bantuin aku bekerja ngangkutin barang, misalnya mau 50.000 apa 40.000 dan lain sebagainya. Nah, kalaupun nanti uang itu dikembalikan ke istrinya ya kan, nah itu harus ada akadnya juga, harus diomongin, ini saya bentuk penafkahan saya ya ke kamu 10.000 rupiah, yang 30.000 umpama dikasih 40.000, yang 30.000 saya pegang untuk keperluan lain-lain gitu, boleh aja gitu. Akad harus ada, akad pembicaraan, tidak boleh main gampang itu mah keluarga nanti bayarnya nggak usah juga nggak apa-apa, tidak seperti itu. Yang namanya kerjasama dalam rumah tangga itu ya harus ada pembagian yang jelas, pembagian istri berapa, pembagian suami berapa gitu ya. Kayak Bunda Susan juga itu diterapkan dalam usahanya Bunda Susan ya dengan Pak Kaji gitu ya. Jadi kita nggak bisa membiarkan itu suami saya nggak usah digaji aja deh gitu. Seperti itu nggak Bunda Susan? Ya, sinyalnya udah lebih baik. Monggo Bunda Susan. Yang intinya nyaman keduanya gitu ya, karena kan sebagai istri kan memang harus dinafkahi gitu kan ya. Iya. Ya, jadi dinafkahi lahir dan batin. Kemudian untuk keperluan-keperluan rumah tangga itu kan tanggung jawab suami gitu kan. Nah, pada saat istri bekerja itu seluruhnya menjadi hak istri gitu kan. Tetapi sedekah yang terbaik adalah diberikan kepada keluarga. Nah, akhirnya ya apa yang saya dapatkan saya persembahkan kepada keluarga, terutama suami gitu. Jadi pada waktu suami memberi, saya kumpulkan gitu kan, sambil saya berusaha nanti tak kembalikan lagi ke suami. Nah, akhirnya tambah aset, biasanya kayak gitu, karena keduanya saling terbuka, insya Allah seperti itu ya. Nah, pada saat keterbukaan ada ya, jadi lebih plong, lebih nyaman, keberkahan itu akhirnya hadir, insya Allah seperti itu. Dari dulu saya terapkan seperti itu adanya gitu ya, dan menjadi nyaman gitu ya, enggak ada kecurigaan apa-apa, enggak ada rasa yang seperti apa, enggak. Paling kalau ada hal yang perlu dibicarakan tinggal ngomong aja, langsung 1 menit selesai gitu Bunda Wita. Kira-kira bagaimana tentang yang tadi ada pertanyaannya, apa ada selanjutnya? Tidak mau disebutkan di sini Bunda, pokoknya di HP tadi ada yang japri itu. Iya, itu, ya, Bunda. memang intinya pada saat rumah tangga itu suami istri itu makin banyak ya, makin banyak finansialnya, harusnya makin banyak bahagianya gitu ya, harus makin bertambah syukurnya. Nah, nanti di situ persoalan-persoalan itu akan menjauh dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya makin ditambah asetnya, tapi semakin jauh dari Allah, maka aset itu menjadi beban dan persoalan makin banyak. Nah, itu yang saya lihat, gitu ya. Apalagi misalnya ada yang belum cukup ya finansialnya. Nah, dikuatkan dulu dari hatinya, dikuatkan dulu dari kuantumnya, dikuatkan amalannya. Yakin kok setelahnya kalau mendekat kepada yang punya dunia, itu nanti akan dimudahkan rezekinya. Kenapa sih kok rezekinya belum datang gitu ya? Karena value-nya, nilai baiknya itu belum keluar. Nah, yang punya nilai baik kan, yang tahu kan diri kita, dengan cara mendekat kepada Allah nanti nilai baik dari diri kita itu akan keluar saat kita baik kepada yang menciptakan tubuh kita. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus terus berusaha mendekati Allah gitu ya. Pada waktu ada tidak mudah, apalagi harus powerful nih, terus ya mencari apa sih tidak tepatnya saya gitu ya. Kenapa sih saya seperti ini gitu ya? Wah, saya harus banyak belajar gitu ya. Nah, teman-teman, kita itu jangan bosan dalam belajar ya. Baik ini belajar ilmu kuantum ya, ilmu seperti ini kan ilmu langitan ya, kita terus pelajari. Tapi juga teman-teman, ayo misalnya teman-teman ada yang ingin meningkat finansialnya ya, yang ingin bertambah
bertambah rezeki ya, rezeki materinya seperti itu ya. Sampai di mana tadi kan ada hubungannya ya, ada yang bertanya gimana kalau suami saya tidak bekerja ya, belum ada job, belum ada pekerjaan. Nah, kita sebagai istri gitu ya, ikut membantu mencarikan di samping mendoakan gitu ya. Nah, kita yang kreatif gitu ya, yang kreatif coba kita sekarang ini harus melihat ya potensi yang terlihat besar ya, memang marketing ya. Kalau yang saya lihat ya, marketing apa aja itu memang keren karena apapun usahanya itu memang harus ada marketingnya gitu ya. Yang saya lihat itu marketing baik offline maupun online gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada peluang bagus ya. Peluang bagus apabila teman-teman mau mengulik di digital gitu. Jadi teman-teman untuk bisa sisihkan juga ya budget untuk belajar. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, sekarang ini marak sekali affiliate TikTok gitu ya. Nah, teman-teman coba pelajari ke sana. Nggak banyak kok biayanya gitu ya. Tapi kan nanti teman-teman mempunyai ada kegiatan yang insya Allah bisa menghasilkan kembali gitu ya. Di samping kita tetap booster energi baik seperti ini, nanti membersamai. Jadi keajaiban kita itu nanti nyambung ya, ada istilahnya membuminya gitu ya, mendunianya itu. Nah, kemudian yang program-program dari Gurunda misalnya teman-teman kok udah ikut SBMR, WR ya, terus untuk dijalankan. Dan Ustadz Nas juga menyarankan kepada kita ya untuk rajin membuat konten gitu ya, untuk bisa melek digital gitu kan. Nggak apa-apa nih usia setengah abad kayak contoh saya gitu ya. saya senang belajar gitu ya, jadi tak cari lagi, tak amati lagi kayak gitu. Nah, coba teman-teman seperti itu, saya yakin teman-teman lebih keren ya karena waktunya banyak gitu ya. Saya yakin teman-teman lebih keren. Coba untuk didalami itu ya tadi ya yang affiliate gitu ya. Kemudian apalagi yang punya barang ya, buat toko online seperti itu kan ya. Jadi jangan mengatakan wah saya gaptek kayak gitu, berarti kan yang memblokir siapa? Yang memblokir kita sendiri gitu kan. Coba kita yakin aja, optimis, saya bisa, saya mampu, saya kuat gitu kan. Nanti akhirnya nembus pula tuh ya, bismillah seperti itu. Ini yang saya sarankan dari teman-teman yang mungkin saya kerja apa ya, saya aktivitas apa ya. Nah, di bagian online ini yang mungkin marketplace itu potensi yang sangat besar, terutama teman-teman jangan sayang pada saat mau belajar untuk digital tadi itu, sisihkan 100-200 ribu nanti untuk dapat ilmunya dan kemudian bisa dipraktekkan gitu ya. Di samping kita terus ada belajar di sini karena waktu di sini itu ya kita sangat butuh sekali ya, saat kita privat RFF LOP adalah menguatkan jiwa, menguatkan mental saat ada tantangan kita terus tegar berjalan. Tapi kalau kita tidak ada penguat seperti ini, para pembisnis ya, kemudian juga dalam rumah tangga ya, dalam berkegiatan, kalau ada tumbukan itu cepat sekali kayak patah gitu ya, kayak cepat sekali ya udah selesai aja tuh kayak gitu. Betul Bunda, ya Bunda Wiwin ya. Jadi pada saat kita memberikan makanan terbaik seperti ini, kita tuh kayak udah tegar aja gitu ya. Dan Bapak Ibu merasakan ya kayak Bunda Wiwin tadi ya Bunda gitu ya. Jadi alhamdulillah, wah Bunda Eka Diana mulai belajar digital marketing. Ya betul, seperti itu ya, harus melek digital. Dan kemudian teman-teman untuk affiliate itu ya tidak hanya anak muda gitu. Orang-orang tua ya, orang-orang yang ini ya tidak muda lagi gitu ya. Yang 55, yang hampir 60 itu juga pada belajar teman-teman. Itu saya melihatnya wah asik banget gitu ya, pendapatannya tuh ada yang 20 juta, ada yang 30, ada yang masih merangkak 5 juta, 7 juta, kan alhamdulillah ya. Itu sebagai uang jajan tambahan di samping teman-teman punya kegiatan yang pokoknya apa gitu ya. Ini cuma arahan saja, barangkali ini nanti membuka peluang-peluang terbaik untuk teman-teman semua ya. Apa aja Bapak Ibu bisa lakukan ya, yang penting Bapak Ibu enjoy dan bahagia gitu ya. Jadi enggak ada kata wah gimana ya suamiku enggak ada pekerjaan, enggak, pekerjaan banyak sekali, cuma memang belum terbuka aja cakrawalanya gitu ya. Nah ini kurang lebih masukan dari saya, apabila kita mau maka nanti dimampukan gitu ya. Kita mau, kita mampu gitu ya, karena Allah kan sesuai prasangka kita. Allah sesuai prasangka hambanya, ana inda doni abdibi. Kita prasangkanya kita bisa, maka kita akhirnya dimampukan oleh Allah gitu ya. Sip, semangat, optimis ya, seperti itu Bunda Pita tambahannya.
Ya, terima kasih Bunda Susan tambahan jawabannya. Iya. Adakah lagi yang mau bertanya teman-teman? Mumpung masih ada waktu. Udah paham apa masih bingung? Bingung prakteknya ya. Masih harus sabar, harus disyukurin terus ya, meskipun itu adalah sebuah persoalan, ternyata kita juga harus bersyukur di balik ada peristiwa persoalan ya. Umpama dapat istilahnya kayak Bunda Usna gitu kan, motor saya hilang Bun, apa yang harus saya syukuri kalau motornya hilang? Apa coba Bun? Bunda Usna sudah bisa menemukan belum hal apa yang harus disyukuri atas hilangnya motornya? Mau diganti ya Bunda. Gimana Bun? Mau diganti yang baru. Biasanya saya kalau ada yang hilang berarti mau jadi baru itu Bunda. Reng baru. Iya, banyak Bun. Di antaranya apa Bunda Usna? Bunda Usnanya enggak kelihatan kok soalnya. Ada selalu malu. Mana? Oh, masih. Karena jam-jam segini biasanya sambil ngelanin anaknya Bunda. Oh gitu. Ya, tadi juga jawab kok, ada jawabannya banyak Bun. Alhamdulillah ya. Ikut Banyak-banyak, senang. saking Ya. banyaknya. Oh ya, minta buku. Kemarin juga udah ketemu ya di 21 Pekalongan, ya udah cerah gitu ya Bunda Usna ya. Jadi saya lihat beliau juga bisa menerima keadaan. Insya Allah nanti akan dapat permennya manis banget gitu ya. Nggak apa-apa ya. Pada saat kehilangan nanti akan diketemukan kembali dengan yang lebih baik gitu ya. Ada yang bertanya lagi, teman-teman? Iya. Amin, amin, amin. Ya, ya Bunda, sama-sama ya Bunda Usna, sukses Itu tadi selalu. ya. Jadi apapun persoalannya kita harus tetap wow, keren. Oh, keren itu saya tidak tahu ini musibah atau anugerah. Yang pasti semua takdir Allah itu baik gitu ya. Jadi umpama kayak tadi Bunda Usna motornya hilang, itu sudah pasti ada kebaikannya di sana. Kebaikannya apa? Melatih kesabaran, menerima keadaan gitu. Itu satu gitu. Titik tembaknya Allah itu sebenarnya. Nah, umpama kehilangan anak, itu juga melatih kesabaran, yang menerima keadaan. Nanti akan ada cahaya yang akan ditemukan oleh teman-teman ketika kita pada sudah menerima, di titik menerima semua persoalan itu dengan lapang dan bahagia. Itu ya udah deh, anak bukan milik saya ikhlas gitu. Motor diambil orang berarti bukan rezeki saya ikhlas gitu. Direlakan ya. Jadi siapa tahu nanti motor yang hilang akan berganti menjadi 10 motor gitu. Jadi dealer motor. Kita nggak tahu juga perjalanan Allah itu, kalau mau kasih rezeki tiba-tiba ada ya hadir gitu. Mau dicepetin kayak saya barusan kok tiba-tiba cepet sampai rumah ya. Pas Bunda Susan selesai ngomong saya udah ada di kursi gitu. Nggak jadi gitu, kajiannya nggak jadi diakhiri. Ajaib juga gitu. Ajaib itu datang tiba-tiba gitu, kayak Bunda Susan bilang tadi, ujuk-ujuk mak berduduk, Bunda Pitanya udah ada gitu. Lopenya Bunda Susan kan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah, sebenarnya mudah gitu. Yang tidak yang membuat tidak mudah itu adalah dari hawa nafsunya kita sendiri gitu. Ya kalau kita udah nggak terima ini, itu sebenarnya adalah muncul dari hawa nafsu. Ya saya pengennya begini-begini ternyata nggak kesampaian gitu. Nah itu adalah munculnya dari hawa nafsu. Nah inilah yang harus kita kendalikan ya, ada di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu ya teman-teman, makanya kita harus ngaji terus ya. Kemudian teman-teman barangkali yang sudah nobar atau belum nobar ya, kita umumkan lagi ya, barangkali teman-teman punya kenalan daerah Pekalongan, Batang, Kendal, Pemalang, silahkan yang ada voucher tiket nonton ya buat besok. Besok itu adalah hari launchingnya Kamawa, dan spesial promonya ada 2 hari. Jadi kami mohon maaf, kemarin sempat mengumumkan katanya voucher berlaku 4 hari. Ternyata ditarik lagi sama Pak Nasrullahnya. Dari pihak Sinema 21-nya nggak mau rugi, ya, pengennya untung terus. Jadi vouchernya itu hanya berlaku 2 hari aja gitu ya, 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat dengan harga yang super duper murah banget gitu ya, khusus untuk Pekalongan ditunjuk nih ya, karena nggak semua daerah mendapatkan akses voucher nonton Kamawa murah meriah ya, hanya Rp20.000 saja untuk 20 orang ya, 1 sampai 20 orang Rp20.000. Kalau 21 sampai 50 orang berapa Bunda Susan? 15.000. 15. Iya, 15.000
Ya, nah silakan teman-teman semuanya ya dimanfaatkan 2 hari ini. Kita syiarkan kebaikannya sebanyak-banyaknya. Kabarkan kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada yang di atas atau di bawah bolehlah dikabarkan juga bahwa ada nobar, bukan nobar ya, tapi voucher. Ada voucher Kamawa tiket. Jadi bukan nobar karena tadi ada yang WA ternyata Bunda Vita besok saya mau ketemuan dengan Bunda Vita, mohon maaf ya. Besok belum bisa ketemu sama Bunda Vita, tapi kalau sama Bunda Susan ada ya, silakan Bunda Susan, insya Allah membersamai. Tapi untuk event besok bukan event nobar, jadi eventnya adalah event voucher gratis, jadi nontonnya murah ya, jadi di bawah harga banget gitu ya. Kalau harga tiket bioskop misalnya 50, itu hanya dijual 20.000 aja. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan, pergunakan sebaik-baiknya gitu ya, sebarkan, apalagi yang ada di daerah Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Kendal. Monggo silahkan nobar di Studio 21 Ramayana Mall Pekalongan. Bun, Ya. untuk Ya, waktunya Bunda, Bun, ada tambahan untuk waktunya gimana Bun? Waktunya Bun, gimana? waktunya itu apa, siang atau mungkin bisa ada yang sore, malam, atau khusus siang aja gitu? Soalnya teman saya pada nanya karena terkait waktunya itu. Waktunya kalau untuk hari Kamis jam 12.15 Bunda. Sebenarnya 1 hari bisa, hanya dari admin kaminya yang tidak mudah untuk membersamai sampai malam. Kayak Bunda Dina itu ada kegiatan juga kan, jadi nggak bisa sampai malam. Jadi hanya bisa sampai siang ya Bunda Susan ya. Ya, hanya siang saja. Mungkin bisa 2 sesi. Nanti misalnya Bunda Dina sampai jam 14.30 di sesi yang kedua nawarin ikut membantu. Setelah itu pulang, tidak menunggui sampai film selesai gitu. Jadi seperti itu. Mungkin dua sesi bisa 12.15 sampai 14.30, tapi tidak membersamai sampai filmnya selesai. Sampai sore, maksudnya sampai jam 5 apa jam 9 malam ya kalau bioskopnya itu. Jadi untuk event besok, kalau mau ketemu Bunda Dina, saya sarankan ya diambil dulu vouchernya. Umpama mau nontonnya Jumat malam, vouchernya diambil dulu bisa. Bisa Itu kan? siang hari ya. Diambil dulu di bioskopnya itu ya. Iya, jadi misalnya ambil bioskop ya Bunda, dia mau ambil bioskop lagi, ambil voucher ya. Ambil voucher ke Bunda Dina, datang jam 12.15 gitu ya. Setelah itu dibawa pulang lagi, tapi saya nontonnya malam Sabtu masih bisa berlaku gitu, masih bisa berlaku gitu. Pasti yang Iya. saja itu. Iya, selama vouchernya udah dipegang ya Bunda, voucher fisiknya udah dipegang, nanti tinggal bilang sama Mbak Karcisnya itu yang di depan di lobi, ini saya punya voucher mau ditukarkan dengan karcis nonton film, beli di tempat di situ, langsung bisa dilayani Bunda. Oh iya. Seperti itu. Ya, Bunda. tanya soalnya, ya Bunda. Laris Bunda, betul sekali. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Udah ya, kayaknya mau minta istirahat Bunda Susan. Monggo Bunda Susan. Masih nulis kok Bunda. Ya teman-teman semua, ada voucher yang super duper murmer gitu ya. Jadi pergunakan kesempatan terbaik ini 2 hari ya, 2 hari. Jadi voucher ini cocok sekali untuk lembaga, untuk perusahaan, kemudian untuk grup-grup ya, rombongan-rombongan gitu ya, baik itu pengajian mungkin ya, atau PKK gitu. Nah ini bagus nih teman-teman ya, bisa teman-teman pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ada di luar Pekalongan ya, nanti dilihat di list ya, yang untuk City MR ya, daerahnya mendapatkan ada jatah ini enggak apa namanya, ada jatah dari bioskop yang tertunjuk untuk mendapatkan tiket gitu ya, untuk bisa pelayanan tiketnya apa tidak gitu ya. Ada beberapa kota memang yang sudah di list ya, yang sudah dibuatkan flyer oleh Pak Nas. Nah alhamdulillah memang Pekalongan itu ditunjuk bisa melaksanakan nonton memakai ada voucher tersebut gitu ya. Kemudian teman-teman semua, sekarang ini keadaannya banyak yang menyampaikan tidak mudah gitu kan ya. Mungkin ada di ekonomi juga ya, kemudian ada di keadaan karena banyak curah hujan ya, jadi airnya melimpah gitu. Dan ternyata pada saat air melimpah gitu ya, khususnya di Batang sendiri ini sekarang ini di Pasekaran dan juga di sekitarnya terjadi ada banjir dan kemudian longsor tanahnya mengena ke Bismo gitu ya. Bismo itu adalah tempat untuk menampung air dan dialirkan ke seluruh kota.
akhirnya ndak punya air 2 hari gitu, padahal hujan lebat gitu kan. Kan kejadiannya itu kayak menimpa gitu ya. Dan malam hari ini pun Zoom ya, kayak keluar masuk keluar masuk gitu ya. Kita mendengar ada berita di Jakarta juga yang di Pasar Glodok ya, ada sebuah bangunan, itu berarti ada kayak swalayan gitu ya, bangunan yang juga di lantai atasnya dipergunakan untuk, ya maaf ya, diskotik dan kemudian maksiat gitu ya. Ternyata kemarin kebakaran juga ya, ada jago merahnya gitu kan, dan miris sekali kejadiannya. Nah ini Bapak Ibu semua ya, teman-teman, untuk kita sikapi seluruhnya dari bagaimana pada saat kita berbisnis, pada saat kita berjualan mungkin daya beli rendah juga ya, ndak mudah gitu kan dalam mendapatkan mungkin profit dan lain-lain. Teman-teman semua tetap dalam kondisi yang full damai, bahagia, tetap bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu yang kedua, teman-teman cari nilai tambah gitu. Yang pertama, nilai tambah dari energi kita. Berarti Bapak Ibu untuk perajin lagi ya, yang biasanya saya kurang nih ikut privat terapi LOP Zoom-nya. Nah, diperajin lagi. Ini kan nanti ada yang nyimak ya, ada yang nyimak di rekaman YouTube kan ya. Nah, nanti mudah-mudahan tersadar, oh ya saya harus tambah nilai baik nih, walaupun saya udah ada di grup tapi saya ikut Zoom-nya gitu kan. Kemudian nilai baik yang di luar gitu kan. Nah, kreatif, aktif gitu ya. Ini kan yang untuk ke dalam ya, berarti kan isi energi baik di dalam. Nah, kemudian kita untuk cari nilai tambah yang keluar, yaitu Bapak Ibu untuk bisa aktif ya, aktif untuk melihat peluang-peluang yang ada di depan Bapak Ibu. Yakin kok nanti ketemu gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal LOP sudah diberikan materi-materinya, nanti dikerjakan gitu ya, amalannya yang untuk membuka perisai juga dirutinkan. Nanti lama-lama akan ketemu pula tuh ya sinyal-sinyal terbaik. Pada waktu ada kemarin hal yang kurang, maka setelah Bapak Ibu praktek menjadi lebih gitu kan, dilebihkan. Pada saat ada tumbukan, jangan kemudian putus asa atau rendah vibrasinya, frekuensinya, tapi Bapak Ibu untuk terus bertahan ya, lalu meningkat gitu ya, meningkat. Jadi Bapak Ibu tanpa kenal lelah untuk terus bergerak ya, terus untuk bergerak, terus untuk bersa'i ya, yakin nanti akan ada air zam-zam yang keluar itu, yakin akan ada keajaiban seperti itu ya. Ini closing statementnya, Bapak Ibu sambil terus praktek jurus-jurus yang sudah dipelajari, ilmu-ilmu yang di sini sudah dibahas ya. Di awal kita kaji, di awal kajian ya, sebelum kita membaca Riyadhah Al-Waqiah berjamaah, itu adalah bekal-bekal yang untuk Bapak Ibu praktekkan. Di samping Bapak Ibu sudah buka perisai dengan membaca Al-Waqiah berjamaah, insya Allah menjadi satu sama terhubungnya mudah dari pikiran dan perasaan, niat kita yang tulus, kemudian menjadikan mudah menarik apa saja yang kita butuhkan ya. Demikian teman-teman ya, mohon maaf lahir batin dari apa yang saya sampaikan, Bunda tidak sampaikan juga. Apabila ada yang kurang tepat dalam pembacaan terutama saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya bersedia untuk terus memperbaiki diri. Kepada Allah saya mohon ampunan sedalam-dalamnya, semaksimalnya. Saya mohon ampunan yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah ampuni untuk saya dan ampuni kita seluruhnya yang ada di sini. Barangkali ada perisai mudah terbuka. Alhamdulillah. Jiwa